Ya, PHK massal adalah ancaman yang paling ditakuti saat ekonomi sudah lampu kuning. Ini menurut Presiden KSPSI, 100.000 tenaga kerja kemungkinan ya akan di PHK. Kemudian Menaker menyebutkan sampai saat ini ada 26.000 tenaga kerja yang di PHK. Ya, kalau lihat dari Depnaker sih mungkin ya banyak, tapi juga tidak bombastis gitu ya. Walaupun saya bilang kalau kehilangan pekerjaan satu atau dua sama seperti orang mati kan, satu atau dua nyawa urusannya. Kehilangan pekerjaan berarti kan orang di rumah juga akan kebingungan bagaimana mendapatkan membeli kebutuhan sehari-hari gitu kan. Sekian puluh ribu cukup besar menurut Anda? Ya saya kira kalau PHK mungkin sekian ribu pun kita harus prihatin ya Mbak ya. Nah tapi saya kira hal yang terpenting adalah ini mumpung ini kan PDIP yang berbuat, saya kira PDIP yang harus bertanggung jawab soal RUU ketenaga kerjaan kita yang memang kelihatannya menjadi selalu lah kalau kita bicara dengan saya beberapa waktu lalu ketemu Pak Franky juga mengidentifikasi kepala BKPM bahwa ada dua persoalan utama dari investasi kita, ya satu perizinan, kedua ya perburuhan. Jadi memang saya kira ini saatnya memang tentu political risk and political cost-nya besar, tetapi saya kira tidak ada pilihan lain. Jika kita memang tadi Bapak ingin mengundang investasi asing, menggulirkan perekonomian, saya rasa logika ekonomi apapun mensyaratkan bahwa persoalan perburuhan ini harus segera kita perbaiki. Ya, cuma kalau perusahaan dengan kondisi yang tidak bagus, otomatis akan itu adalah salah satu pilihan. Walaupun Menaker mengatakan jangan pula itu jadi pilihan utama pertama untuk kemudian. Menurut saya terkait dengan PHK yang sudah mulai terjadi ya, perlu ada kebijakan pemerintah yang melindungi industri padat karya. Jadi kalau tadi tax holiday itu untuk perusahaan baru, tetapi perusahaan yang sedang berjalan dan menyerap tenaga kerja cukup besar, ini saya rasa perlu dilindungi. Salah satu mekanisme adalah misalnya pembebasan biaya masuk untuk komponen kandungan impor misalnya. Itu juga dilakukan ketika krisis subprime mortgage, pembebasan tax holiday terkait dengan hal itu. Saya rasa pemerintah sekarang bisa mengambil opsi itu sehingga beban perusahaan ditambah dengan depresiasi nilai tukar rupiah, kemudian juga perlambatan penjualan di dalam negeri, ini bisa terkurangi sehingga opsi untuk mem-PHK itu menjadi opsi yang minimum. Sebenarnya sudah pernah dilakukan ini. Seperti dengan PMK 124 ya, itu juga terkait dengan bagaimana kita penundaan PPh pasal 25, PPh pasal 29 dalam kaitan untuk ada cash money ya. Kemudian juga sebenarnya stimulus fiskal yang sampai sekarang berjalan juga seperti BMDTP tadi dengan Pak Firman bilang betul ada dalam kaitan dengan biaya masuk yang ditanggung pemerintah. Dan memang sebenarnya ada beberapa lagi yang bisa dilakukan, artinya dalam kaitan dengan fiskal ya. Artinya kita mungkin dalam kaitan ini supaya dia mempertahankan buruhnya supaya jangan artinya di PHK. Ya kan dia harus produksi itu kan harus dipertahankan. Dan untuk produksi dipertahankan kan harus ada marketnya. Nah, oleh karena itu mungkin kalau nanti ada fasilitas itu, ya contohnya seperti kalau dia 30% ekspor, ya kita kasih pengurangan PPh. Nah, ini kan masih boleh. Jadi kita bilang itu pasti mungkin akan ada rencana seperti itu. Ya, ini contoh ya, artinya kan ada beberapa yang bisa kita lakukan itu Mama. Kemudian juga dari sisi buruh juga mungkin kita berharap ini kan benar tadi yang disebutkan memang yang banyak itu yang padat karya. Contohnya di tekstil ya dan pakaian jadi. Dan itu kan sudah terjadi di Jawa Barat paling besar. Jawa Barat yang paling besar. Jawa Barat, kemudian Banten. Nah, terakhir di DKI ya juga, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, kalau kita lihat seperti itu, artinya kan kita harus sebenarnya dari pihak buruh juga harus ada upaya juga jangan terus menekan. Ini kan harus menekan naikin UMP. Nah, kita kan sebenarnya sudah membuat formulasi dari kaitan UMP. Kalau bisa ini ada moratorium dulu dalam jangka waktu tertentu, tapi nanti bisa diakumulasikan di belakang.
Maksudnya apa? Mari Jadi kita gini, tanggung bersama-sama betapa beratnya sama-sama beban lah. ini. Sama-sama tanggung bersama gitu kan. Oke, iya. Iya, Berat enggak. sama dijinjing, ringan sama Berat dipikul. sama dijinjing, ringan sama diletakkan nanti. Bukan tugasnya pemerintah ya. Oh iya, bukan tugasnya pemerintah. Iya, tapi kalau misalnya IWAPI gitu Mbak Nita, maaf nih, bisa nggak misalnya ini kan sudah terjadi PHK, sudah terjadilah gitu, sudah ada banyak orang tidak punya pekerjaan sekarang ini. Ada langkah IWAPI sendiri nggak untuk kemudian pakai sosialisasi penyuluhan untuk membuat usaha wirausaha apa gitu? Jadi waktu itu tahun berapa kami kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Waktu itu kami memberikan beberapa pelatihan untuk para TKI yang pulang dari dari luar negeri, negaranya, dengan membawa uang yang cukup banyak, kami olah supaya uang itu menjadi modal. Kami Nah kalau yang memberikan kemudian pelatihan. PHK ini kan kemungkinannya tidak punya modal ya sebenarnya Iya, ya. tentu Ada kami nggak? juga ada beberapa kerjasama dengan founder-founder dari luar negeri untuk melatih, karena itu biayanya juga cukup gratis, bahkan rendah sekali. Memang ini adalah tugas utama kami untuk bisa melatih para yang belum menjadi pengusaha agar menjadi pengusaha. Even though dia buruh, pasti dia butuh makan kan. Kalau dia udah butuh makan, berarti dia harus mencari sesuatu yang bisa dia kerjakan untuk jadi uang. Oke, jadi paling tidak dalam kondisi ekonomi yang sulit Ya, ini. kami optimis insya Allah. Karena dari kami semua punya keahlian. Ada yang ahli kuliner, ada ahli garment. Kami bisa melatih dengan tanpa biaya. Dari para anggota IWAPI sendiri untuk Iya. kemudian Kan harus optimis kalau pengusaha. Dan juga bisa kita Iya. tambahkan ini dari tax holiday nih ya. Oke, iya Dengan Pak. tax holiday ini kan untuk investasi yang besar, di atas 1 triliun. Ya, nilai di luar daripada working capital. Tapi tadi kan Pak Emil bilang bisa Itu harus beda. kasih UKM Nanti juga. sebenarnya semua kita sebutkan itu nanti di Undang-Undang 36 Ya. tahun 2008 itu ada pasal yang menyebutkan kalau untuk UKM itu ada. Ada. Itu di Oh, pasal ada. 31 Oke. itu udah mengatur. Dia malah justru nyaman dengan itu. Kalau ini kan repot dia. Iya. Dengan modal yang kecil bagaimana untuk menghitung? Capek untuk diaudit aja ini nanti. Oke. Nah, sehingga kalau yang tadi ya dengan tax holiday ini kita berharap investasi ini investasi besar. Dan tenaga kerja yang terserap juga sangat besar. Ya. Artinya bisa bukan hanya sekitar 100 200 tapi ribuan. Ya contoh nih nanti yang seperti ya smelter. Smelter itu bisa menyerap sampai 8.000 sampai 10.000. Ya, Dan kalau bahkan- kemudian ada PHK memang jadi masalah pertambangan adalah salah satu Iya, yang kena itu PHK yang bisa menyerap. Iya. Dan Oke. untuk di pulp kertas ya, kemudian di CPO. Iya. Ini besar, rata-rata di atas 10.000. Kalau sudah posisi kayak gini tampaknya besar harapan bahwa paket ekonomi akan segera Iya, dijalankan, harus segera dilakukan, paling tidak kepercayaan kepada pemerintah akan lebih baik. Kita akan bahas lebih lanjut soal itu sesaat lagi.